Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mulai Pak Nggih? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Hasi. Nggih. 2 hari ini tidak ketemu Pak Hasi saya. Nggih. Monggo. Silakan. Ada apa ini? Kok sepertinya Nggih. ada hal yang perlu disampaikan ini kalau melihat dari raut wajahnya. Monggo, Pak. Nggih. Sebelumnya mohon maaf, Pak Imam ada waktu nggih? Saya ada waktu, Oh, sebentar lagi siap. saya ada rapat, cuman untuk Pak Hasi saya kasih waktu 15 menit. Oh nggih, siap Pak. Terima kasih. Kami maksimalkan waktu yang ini yang ada. Gini Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Imam. Ini saya ada beberapa kendala pembelajaran di kelas 3. Ini ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, saya kesulitan menyampaikan materi Bapak. Kesulitan menyampaikan materi, pembimbingan, atau instruksi kepada siswa saya kelas 3 yang mudah diserap. Jadi materi atau instruksi atau apa yang saya sampaikan itu kepada siswa saya itu sulit diserap. Jadi materi yang saya sampaikan itu sulit diserap dan anak-anak masih bingung begitu Bapak. Karena mereka kesulitannya karena mereka sepenuhnya belum bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar Bapak. Jadi gitu, masalah yang saya hadapi sekarang di kelas 3 ini, saya kebingungan ketika proses belajar mengajar. Jadi materi yang saya sampaikan, anak-anak itu bingung. Saya merasa bahwa materi yang saya sampaikan kalau saya pakai bahasa Indonesia itu sulit dicerna gitu loh Bapak. Gitu Bapak, gimana Bapak? Iya. Jadi masalahnya adalah ada salah seorang anak yang sulit memahami pelajaran karena terkendala bahasa yang disampaikan, bahasa Indonesia tidak dipahami oleh murid itu, begitu ya. Iya. Hari ini betul Pak. Mungkin tujuannya adalah percakapan kita adalah membahas tentang anak yang tidak bisa membaca atau berbahasa Indonesia dengan baik yang benar itu ya, benar nggih? Nggih, betul Bapak. Jadi topiknya apa yang ingin pembahasan kita saya ingin mendapatkan solusi tentang kendala saya. Saya ingin mendapatkan solusi Bapak. Nggih, saya ingin mendapatkan solusi tentang kendala yang saya hadapi di kelas terkait dengan kurang pahamnya anak-anak ketika saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam proses KBM tersebut, sehingga saya merasa pembelajaran di kelas saya itu kurang efektif Bapak, saya merasa kurang efektif. Dan ini lagi, saya khawatir Bapak, kebiasaan ini akan terus berlanjut ke kelas yang lebih tinggi, bahkan berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi bagaimanapun juga kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar mutlak harus dikuasai oleh anak-anak, kan gitu Bapak. Ini sedikit saya cerita lucu Bapak ya. Saya kemarin itu saya cerita tentang, karena memang ada materi bahasa Indonesia, saya cerita tentang cerita yang lucu. Anehnya anak-anak didik saya di kelas 3 ada yang ketawa Bapak. Padahal lucu sekali cerita yang saya sampaikan, lucu sekali. Tetapi ada yang ketawa. Nah saya kok ada yang ketawa padahal ini cerita lucu. Tetapi setelah saya translate ke Madura, ngakak semua Bapak. Nah berangkat dari situ, oh ini berarti anak-anak kelas 3 belum bisa menangkap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi itu harapan saya, ingin mendapatkan solusi Bapak tentang masalah ini. Gitu. Iya. Jadi dari beberapa contoh cerita dalam bahasa Indonesia itu sulit dipahami begitu ya oleh anak-anak. Kalau melihat situasinya dari 1 sampai 10, anak-anak di kelas yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu ada di angka berapa Pak? Kira-kira di 5 Bapak. Oh baik, di angka 5 berarti paling tidak separuh begitu ya. Betul. Anak-anak tidak menguasai dengan penuh dalam percakapan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Betul. Nah, dari situasi yang ada, idealnya menurut panjenengan itu apa Pak? Idealnya, situasinya itu seperti apa? Idealnya supaya siswa saya naik dari level 5 itu ke level 10 Pak, sama penilaiannya 1 sampai 10 gitu. Iya. Keinginannya saya gitu, jadi bisa naik level ke 10 gitu. Lebih baik lagi. Waduh, targetnya ini sangat berat ini ya. Iya. Kalau melihat targetnya yang cukup tinggi itu
langkah apa yang akan dilakukan Pak Hasi agar target itu tercapai? Oke, jadi gini Bapak, saya mulai kemarin berpikir ini perlu ada terobosan, ini perlu ada ide atau gagasan yang harus saya lakukan sebagai bentuk solusi tentang kendala yang saya hadapi di kelas. Saya sadar memang siswa saya Pak berasal dari keluarga yang memang buruh tani, keluarga yang memang buruh tani. Kemudian yang memang notabene kurang begitu peduli terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya. Nah, selain itu juga faktor lingkungan, Pak. Faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi, sangat kental sekali dalam berbahasa Madura dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ide perlu membuat terobosan, Bapak, untuk mengatasi masalah ini, Bapak. Begitu. Iya, jadi ada beberapa hambatan yang anak-anak itu tidak bisa berbahasa baik dengan benar karena faktor lingkungan dan yang dari keluarga buruh tani, kemudian faktor lingkungan yang latar belakang gitu ya. Selain dari itu, kira-kira yang nanti alternatif apa yang betul ya? Jadi alternatif apa yang akan disampaikan atau yang diberikan Pak Hasi kepada anak-anak selain dari setelah memahami latar belakang dan anak yang kurang bisa berbahasa Indonesia dengan baik yang benar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya perlu terobosan, perlu langkah-langkah. Saya punya ide atau gagasan begini, Bapak. Sebelum kelas dimulai atau sebelum kelas berakhir, siswa saya ajak bermain dalam hal ini, yaitu saya sediakan satu kartu kata, kemudian saya minta untuk menceritakan dengan singkat saja, tidak terlalu banyak lebar, secara singkat saja kata apa yang ada dalam kartu itu, kemudian saya minta untuk menceritakan secara singkat saja. Contohnya saya akan membuat kartu, saya desain semenarik mungkin, contoh gajah. Nah, saya minta anak-anak sebelum pelajaran dimulai atau menjelang pelajaran berakhir, saya minta untuk anak-anak itu menceritakan gajah dalam bahasa Indonesia. Jadi itu mungkin gagasan atau terobosan yang akan saya lakukan, Bapak. Jadi akan membuat kartu kata dan meminta siswa untuk menceritakan secara singkat saja dalam bahasa Indonesia. Kartu kata yang dibuat bercerita. Wah, menarik sekali, Pak. Itu, Pak. Ada ide lain, mungkin inovasi lain yang Pak Hasi miliki selain dari membuat berita dari kartu-kartu itu sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada, Pak. Ada memang nanti pengembangan karena di sekolah hanya sebentar waktunya. Saya pinginnya di rumah juga ada kegiatan yang mendukung program saya. Nah, karena sekarang zamannya teknologi informasi, tentunya meskipun buruh tani sekarang HP-nya bagus-bagus, Bapak. Jadi saya ada program ada terobosan gini, Pak. Saya ingin membuat terobosan bahwa penugasan di rumah bersama orang tuanya atau bersama teman sekelas yang berdekatan rumahnya, bersama kakak atau adiknya atau siapapun yang bisa diajak kerjasama membuat sebuah percakapan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian merekamnya dalam bentuk video, durasinya pendek saja, saja, direkam via ponsel, kemudian hasilnya dikirimkan ke saya. Jadi penugasan di rumah itu melakukan percakapan, entah itu sama orang tua, sama adik, sama kakak, atau teman sekelas, atau teman bermainnya untuk melakukan percakapan, divideokan, kemudian dikirim ke saya sebagai salah satu bentuk mendukung supaya anak bisa berbahasa Indonesia dan baik dan benar. Jadi di sekolah dilakukan, di rumah juga dilakukan, begitu, Pak. Oh gitu. Jadi banyak sekali opsi-opsi, kemudian
mendukung anak-anak bisa berbahasa dengan baik dan benar begitu ya. Selain dari yang disampaikan membuat sebelum kartu dan sudah dengan menggunakan kartu itu, kemudian juga membuat video pembelajaran gitu ya. Itu saya acungi jempol itu Pak Hasi memiliki inovasi seperti itu. Nah, sekarang setelah kita ketemu bincang-bincang seperti ini, ada perbedaan perasaan enggak dengan sebelumnya kita ngomong. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya kita sharing. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya dalam diskusi bincang-bincang ini saya bisa ada solusi terkait masalah saya, dan harapan saya bisa terwujud, siswa dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang jelas perasaan saya lega, senang, dan sudah tidak sabar ingin melaksanakan kegiatan itu. Mudah-mudahan tercapai Bapak program ini. Iya Pak Hasi. Jadi anak-anak lebih senang dengan inovasi yang Pak Hasi lakukan, dan perasaannya sekarang sudah mulai. Yang terakhir Pak Hasi, kapan kira-kira inovasi 3 cara tadi, 3 opsi tadi akan segera dilakukan juga anak-anak? Ini sekarang hari Jumat Bapak, Sabtu, kemudian Sabtu saya masih butuh kartunya untuk desain kartunya. Hari Senin Pak, hari Senin saya akan laksanakan Senin depan. Baik ya. Baik ya. Siapa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Pak Hasi di sekolah? Yang pertama tentunya kami berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah ini, termasuk Pak Imam. Nanti mohon dukungannya, mohon masukannya Pak Imam. Kemudian wali murid nanti kami sampaikan di grup, karena ada grup WA, kami minta untuk berperan aktif dalam program ini. Kemudian bersama wali murid juga saya minta, jadi yang kami butuhkan, yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah kita, Bapak Ibu guru di sekolah kita ini, tentunya juga siswa nanti saya sampaikan, dan juga wali murid supaya bisa mendukung penugasan di rumah. Begitu Bapak, itu kenalan. Ya, Pak Hasi, terobosan yang sangat baik dan bagus. Saya menunggu kabarnya minggu depan atau 2 minggu lagi terkait dengan progres yang akan dilakukan oleh relasi. Saya nggak sabar menunggu kabarnya. Siap Pak. Terima kasih Pak Hasi. Sama-sama. Saya sudah ada waktu untuk rapat ini. Mohon izin saya juga mau keluar. Siap. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.